Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, yaitu kitab yang membahas tentang hadis-hadis seputar akhlak. Dan sekarang kita masih di dalam pembahasan yang keenam di dalam kitab ini, yaitu rahmatul iyal, kasih sayang terhadap keluarga, sampai pada hadis berikutnya, yaitu hadis Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha. Namun di sini terlebih dahulu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, waqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu as-sabiyya fi hijrihi wa yatalattafu bihi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika meletakkan anak kecil di pangkuan beliau dan bersikap lembut terhadapnya. Hatta inna minhum man yabulu ala thawbihi. Bahkan sesungguhnya di antara anak kecil tersebut, lebih tepatnya yang masih bayi, itu buang air kecil yang mengenai pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'athiru fihi dzalik wa la yataghayyaru wa la yaghdabu. Maka hal ini tidak berpengaruh pada diri beliau. Beliau tidak merubah sikapnya dan juga tidak pula marah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau pernah mengalami hal yang mungkin kurang mengenakan, dan kita semua mungkin tidak akan nyaman kalau mendapatkan kejadian semacam ini. Yaitu kita sedang memangku bayi, bukan anak kita, ya, tapi bayi orang lain. Lalu tiba-tiba pakaian kita dikencingi. Tentu kita akan merasa tidak nyaman, mungkin marah, atau setidaknya merubah raut muka kita, kecewa gitu ya. Namun hal ini tidak sama sekali berpengaruh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Qaisin ibni atau binti Mihsanin radhiyallahu anha, dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibnin laha. Bahwasanya beliau pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa putra beliau, lam ya'kulit ta'ama, yang belum memakan makanan selain ASI maksudnya. Jadi masih usia susuan, berarti kurang lebih 2 tahun ke bawah. Fawada'athu fi hijrihi, maka wanita ini pun meletakkan bayinya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabala, ternyata bayi tersebut apa? Buang air kecil, kencing. Qal, maka perawi hadis mengatakan, falam yazid ala an nadha bil ma'i, maka beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu melakukan suatu perbuatan yang tidak lebih dari sekedar
memercikkan air ke pakaian beliau. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam riwayat yang lain dari Aisyah, qalat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin yarda'u fabala fi hijrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang bayi yang masih menyusu pada ibunya, lalu kencing di pakaiannya atau di pangkuannya. Fada'a bima'in fasabbahu alaih, maka beliau meminta untuk diambilkan air, lalu beliau memercikkan ke pakaian beliau. Rawahu Muslimun, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah hadis yang dimaksud oleh al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Bagaimana seorang nabi, seorang rasul yang pertama memangku bayi laki-laki yang bukan bayi beliau sendiri. Ini saja sudah menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam dan betapa sayangnya beliau terhadap anak-anak. Dan ini yang menjadi topik utama pembahasan kita di bab yang ke-6, yaitu kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Kasih sayang orang yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Adapun anak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah kita bahas pada hadis sebelumnya. Betapa beliau menggendong Umamah, menggendong Hasan atau Husain radhiyallahu taala anhuma, yang menunjukkan beliau sangat sayang kepada cucunya. Ya. Nah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak hanya sayang kepada cucunya saja, namun juga sayang kepada anak-anak kaum muslimin. Seorang wanita sahabiyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa putranya, lalu digendongkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata terjadi hal yang tidak terduga. Anak tersebut kencing, buang air kecil. Dan sekali lagi, seorang nabi menggendong bayi orang lain, ini saja sudah menunjukkan sikap tawadhu, rendah hati yang luar biasa. Apalagi dikencingi lalu tidak marah. Ya, bisa kita bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Jangankan anak orang lain, anak sendiri saja kalau kencing, maka yang kita panggil pertama istri kita. Ya, mana ini ibunya ini? Bu, anakmu kencing, gitu ya. Ini tolong, gitu ya. Sedangkan Nabi SAW dalam riwayat, yaitu Ummu Qais binti Mihsan, yang tidak disebutkan siapa perawinya di sini, falam yazid ala an nadha bil ma. Sikap beliau tidak lebih dari sekedar memercikkan air. Dan termasuk di antara faedah di dalam hadis ini, dan mungkin Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kejadian ini sebagai suatu ilmu yang penting bagi kita semua dalam masalah fikih taharah. Dalam masalah fikih taharah, bersuci. Ya. Kalau sekiranya tidak ada hadis ini, ya mungkin kita akan kesulitan bagaimana menyikapi air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Dan ternyata yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memercikkan air saja. Ya, hanya memercikkan air saja. Nah, ini berbeda kalau kencing anak wanita. Kalau anak wanita maka sejak bayi kencingnya najis, wajib untuk dicuci dan dihilangkan najisnya. Adapun anak laki-laki selama dia belum mengkonsumsi makanan selain ASI, kalau kata orang masih full ASI, maka air kencingnya
tidak najis, dalam artian kalau terkena pakaian kita cukup memercikkannya saja. Ya. Bedanya apa? Kalau najis maka harus dicuci. Harus dicuci. Harus dibersihkan, harus dihilangkan najisnya hingga hilang bau, warna dan rasa. Adapun kalau dipercikkan, maka wallahu a'lam bishawab, ya bisa dikatakan tidak sebersih mencuci. Namun ternyata inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang mungkin kita bisa pakai spray. Kalau dulu kan gak ada spray, jadi Nabi mengambil air, meminta diambilkan air lalu dipercikkan, ya. Kita ambil air, ya gitu ya, dalam satu bejana, dipercikkan ke bagian yang terkena kencingnya. Ya, kalau sekarang kita bisa pakai apa? Spray, semprot gitu. Cukup, selesai. Nah, ini di antara kejadian ini kita jadi tahu bagaimana cara mengatasi kencing bayi laki-laki yang masih belum mengkonsumsi selain apa? ASI. Kalau sudah mengkonsumsi selain ASI, sudah tidak full ASI, maka air kencing bayi laki-laki najis sama seperti dewasa. Nah, jadi hikmah lain ma'asyar muslimin yang rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh para ulama kita. Dari kejadian ini bisa diambil hikmah betapa Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara laki-laki dan wanita sejak kecil. Ya. Jadi ini untuk menepis apa yang didengung-dengungkan oleh orang-orang di zaman ini, kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyamakan laki-laki dan wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ayatnya jelas. Dalam masalah warisan, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki mendapat 2 bagian wanita. Dalam masalah yang sepele, masalah hukum air kencing pun dibedakan ketika mereka masih kecil. Bayi laki-laki yang masih full ASI maka cukup dipercikan saja kalau terkena air kencingnya. Adapun bayi wanita sejak kecil sudah najis. Ya, sudah kecil sudah najis. Dalam masalah tidur, Rasulullah SAW juga pisahkan. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahuma fil madaji. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun, pukul mereka kalau tidak mau sholat di usia 10 tahun, dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyamakan antara laki-laki dan wanita. Maka ini merupakan hal yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal, poin utama di dalam hadis ini sebenarnya apa? Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat penyabar, sangat kasih sayang kepada anak kecil. Ya, meskipun beliau dikencingi, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la adkhulu fis salah, sesungguhnya aku sedang salat, memimpin salat, wa ana uridu italataha, dan aku ingin memanjangkannya. Jadi beliau sedang memimpin sholat jamaah dan beliau pada awalnya ingin untuk memanjangkan sholat. Fa asma'u buka as-sabi, namun aku mendengar suara tangisan bayi, anak kecil. Fa atajawwazu fi salati, maka aku pun meringankan salatku, memperpendek salatku. Mimma a'lamu li wajdi ummihi bibukaihi, karena aku tahu betapa sang ibu akan bersedih dengan
tangisan bayinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sebenarnya dibawakan oleh para ulama kita yang paling sering di dalam bab al-imamah, yaitu bab adab seorang imam. Perhatikan, seorang imam hendaknya mempercepat sholatnya apabila mendengar suara bayi yang menangis. Apabila mendengar suara bayi yang menangis. Mengapa? Karena dikhawatirkan selain menjadikan ibunya khawatir, maka ini juga bisa mengganggu keberlangsungan salat berjamaah. Ya, jadi salat jamaah mendengar suara tangisan bayi tentu tidak nyaman. Maka daripada salat panjang tapi tidak nyaman, terganggu, maka lebih baik apa? Dipercepat. Dipercepat dalam artian bacaannya enggak jadi surat yang panjang, namun tetap memperhatikan tumakninah di dalam gerakan-gerakan salatnya. Ya, jadi hadis ini biasanya dibawakan oleh para ulama kita tentang adab seorang imam. Harusnya tanggap dengan situasi. Tidak memaksakan diri untuk memperpanjang salatnya apabila ada hal-hal yang dirasa perlu untuk disegerakan salatnya, yaitu dipercepat salatnya. Di antaranya tangisan bayi. Nah, di sini poin utama yang menjadi pembahasan kita adalah betapa Nabi SAW merasa kasihan terhadap ibu dari si bayi tersebut. Beliau mengatakan mimma a'lamu liwajdi ummihi bibukaihi, karena aku tahu betapa sedihnya sang ibu ketika mendengar bayinya menangis. Ya, jadi ini bentuk apa? Kasih sayang Nabi terhadap seorang anak kecil. Ya, anak kecil yang menangis akan menjadikan ibunya pun apa? Bersedih. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, ya ayyuhal ab, wahai seorang ayah, wa ya ayatuhal wahai seorang ibu, inna rahmataka bis-saghiri babun min abwabil fauzi bi rahmatillahi lak. Sesungguhnya kasih sayangmu terhadap anak kecil adalah di antara bab, yaitu dari bab-bab al-fauz bi rahmatillah, yaitu kesuksesan untuk mendapat kasih sayang Allah. Wala tahqiranna fi hadzal babi syai'an wa in qalla, dan jangan sekali-kali engkau meremehkan bab ini sedikit pun juga, sekecil apapun itu. Ya, jangan meremehkan bab kasih sayang terhadap anak kecil. Dan dulu atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, di antara hikmah utamanya ketika orang tua mengasihi anaknya yang masih kecil, dan kasih sayang ini terus berlanjut hingga dewasa, maka ini diantara sebab utama, sebab terbesar sang anak akan membalas kebaikan orang tuanya dengan berbakti pada keduanya. Meskipun sekali lagi ada kalanya ini tidak terjadi. Orang tuanya baiknya bukan main kepada anaknya, tapi anaknya apa? Durhaka. Ada enggak? Ada. Ya. Namun apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang tua untuk menyayangi anaknya, setidaknya orang tua itu terbebas dari beban tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau orang tua tidak menyayangi anaknya, menyia-nyiakan anaknya, tidak perhatian terhadap anaknya, maka dia akan ditanya nanti di hari kiamat. Terlepas dari anak itu apakah berbakti atau tidak berbakti. Jadi tanggung jawab orang tua adalah benar-benar perhatian kepada anaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari apa?
api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tanggung jawab orang tua. Sehingga kalau orang tua tidak sayang pada anaknya, dibiarkan anaknya berbuat yaitu kesalahan, dibiarkan anaknya melanggar syariat, tanda kalau dia tidak sayang pada anaknya, maka di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Adapun kalau orang tua sudah sayang kepada anaknya dengan perhatian, dengan pendidikannya dan lain sebagainya, apa yang terjadi pada anaknya itu bukan urusan dia. Artinya kalau anak itu membalas kasih sayang orang tua dengan durhaka, yang dosa siapa? Yang dosa siapa? Anaknya. Orang tuanya tidak berdosa. Tapi kalau orang tua tidak sayang kepada anaknya, menyia-nyiakan anaknya, membiarkan anaknya, menelantarkan anaknya, dan anaknya jadi anak yang durhaka, yang dosa siapa? Dua-duanya. Orang tua berdosa karena tidak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua, dan anak berdosa karena kedurhakaannya. Mending mana? Bagi orang tua, ya tentu mending yang pertama. Sudah berupaya sebaik mungkin, perhatian, menyayangi mereka. Apapun yang terjadi pada anak, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan bentuk kasih sayang sekecil apapun kepada anak kita. Karena bisa jadi itulah yang akan menjadi sebab mereka membalas kebaikan kita. Dan di hadis-hadis yang awal dalam pembahasan ini sudah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwa Nabi SAW yaitu merasa apa istilahnya ya, menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah Subhanahu wa taala put kasih sayang dari orang tua. Dalam hal itu orang tua yang tidak pernah apa? Mencium anaknya. Ya, kan ada sudah kita bahas itu ya. Awa amliku innaza'allahu annaza'allahu min qalbikar rahmah. Jadi ada orang yang tidak pernah mencium seorang pun anaknya, dan itu dilakukan bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak memungkinkan, tapi memang karena kebiasaan. Bahkan dalam suatu penjelasan disebutkan bangga, merasa kalau mencium anak itu adalah perkara yang hina. Ya, mencium anak itu bukan sikap seorang laki-laki yang hebat, sehingga mereka bangga tidak mencium anak mereka loh ya, anak-anak mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, awa amliku laka an naza'allahu min qalbikar rahmah. Sungguh aku tidak memiliki kemampuan, kekuasaan apabila Allah telah mencabut sifat kasih sayang di dalam dirimu. Lalu disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, tanda kasih sayang yang minimal orang tua terhadap anaknya adalah dengan pernah mencium mereka. Itu yang paling minimal. Kalau ini enggak ada, wallahu alam. Ya, rahmat dari mana yang didapatkan orang tua terhadap anaknya? Wallahu alam bissawab. Baik, kemudian hadis berikutnya berkata al-mu'allif hafizahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atadha Aisyatu thalathata maratin. Maka Aisyah memberikan kepada wanita tersebut 3 butir kurma. Perhatikan ya, 3 butir kurma. Bukan 3 keranjang, bukan 3 kantong, bukan 3 kresek, 3 butir kurma. Ya, yang biasa kita dapat kalau pas bukowan itu loh Pak. Ya. Kalau dikasih nampan di tempat saya itu ya kasih 3 gitu. Nah itu disuguhkan kepada wanita tersebut oleh siapa? Aisyah. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Dan ceritanya si wanita ini datang dengan membawa 2 putranya yang masih kecil. Maka wanita ini pun memberikan
masing-masing kepada putranya. Wa amsakat li nafsiha tamratan, dan beliau menahan satu butir kurma ada pada dirinya. Kurmanya berapa tadi? 3. Anaknya berapa? 2. Dikasih satu-satu. Sisa berapa? 1. Ditahan sama ibunya. 6. Fa'akala sabiyani tamrataini wa nadhara ila ummiha. Maka setelah masing-masing anak ini memakan satu butir kurma yang dibagikan, 2 anak ini memandang ibunya. Kira-kira ngapain? Hah? Si luwe bu. Itu ya. Kalau bisa ngomong asik luwe gitu ya. Lah cuma satu butir kurma. Jadi anak 2 ini memandangi ibunya. Maka ibunya faham. Fa'amadat ila tamrati fasyaqqatha. Maka ia pun mengambil kurma yang disimpan tadi sisa 1, lalu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin. Lalu sang ibu tadi memberikan masing-masing anaknya setengah kurma. Habis sudah. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, setelah kejadian ini Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Fa akhbarathu Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah mengabarkan kejadian tadi. Ya, jadi Aisyah takjub bagaimana seorang ibu rela menahan lapar, karena nanti akan diterangkan oleh Syekh Abdul Razak kalau ibunya ini apa sedang lapar sebenarnya. Namun dia rela untuk memberikan yaitu kepada kedua anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma yu'jibuki min dzalik. Mengapa engkau heran dengan hal demikian itu? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Karena sungguh Allah telah menyayangi wanita tersebut dengan kasih sayangnya terhadap kedua putranya. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah, maka pesan utama dari hadis ini jelas. Bagaimana seorang ibu menyayangi anak-anaknya dengan tulus, rela memberikan bagiannya untuk anak-anaknya. Ini yang menjadi sebab datangnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah merahmati wanita tersebut dengan sebab kasih sayangnya kepada 2 apa? Putranya. Itu poin utamanya. Ya, jadi bisa kita simpulkan di antara sebab datangnya rahmat Allah kepada kita, hendaknya kita menyayangi anak-anak kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kasih sayang kita kepada anak-anak kita dengan kasih sayang Allah kepada kita. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, niscaya yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Baik, sekarang kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak terkait hadis ini. Qala al-mu'allif hafizahullah, fa hadhihi imra'atun faqiratun. Di sini ada seorang wanita fakir. Laisa ladaiha ma tat'amuhu, dia tidak memiliki apa-apa untuk makan. Datang ke Aisyah yang zahirnya meminta bantuan. Maka ini diperbolehkan. Secara asal meminta-minta itu tidak diperbolehkan, dilarang. Bahkan haram. Karena di antara azab yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukuman di akhirat bagi peminta-minta adalah dia mencakar sendiri wajahnya sampai rusak. Ya. Dia mencakar-cakar sendiri wajahnya sampai apa? Terkelupas. Sebagai balasan karena dia suka meminta-minta di mana? Di dunia. Maka maaf, profesi pengemis ini profesi dosa. Kecuali benar-benar tidak mampu dan dia meminta sesuai kebutuhan.
Sesuai kebutuhan artinya apa? Nggak punya uang untuk beli makan. Makan berapa? 10.000. Kalau sekeluarga ada 50.000. Ya sudah, dapat 50.000 selesai. Katakanlah dia harus minta-minta, dapat uang 50.000 selesai dari ngemis. Setelah keluarganya dikasih makan, dia mencoba berusaha dengan cara yang halal. Kerja, cari kerjaan. Qadarullah masih belum dapat kerjaan, besok nggak bisa makan. Ya enggak apa-apa, minta-minta lagi. Tapi sesuai sama kebutuhan. Bukan untuk memperkaya diri. Dan saya rasa para jamaah sekalian sudah tahu ya, bahwasanya orang yang meminta-minta di jalanan itu rata-rata bukan karena apa? Kemiskinan. Tapi memang apa? Profesi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wanita ini datang kepada Aisyah fakir, tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Fa'atat Aisyata fa'atatha thalathata marat. Maka ketika mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pun memberikan 3 butir kurma. Perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok diberi 3 butir kurma? Kira-kira apa Aisyah itu pelit? Kok yang dikasih cuma 3 butir kurma? Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya karena adanya cuma 3 butir kurma. Jadi dibalik sayangnya ibu ini kepada anaknya, maka di situ ada peran Aisyah yang rela berbagi meskipun setelah itu dia tidak bisa memakan kurma. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ummahatul mukminin memiliki sikap dermawan. Kalau mereka punya, mereka pasti berbagi. Tidak mungkin ya mereka punya sekeranjang kurma cuman yang dikeluarkan 3. Bisa dikatakan ini hal yang mustahil. Maka kenapa yang keluar 3? Ya karena memang punyanya cuman apa? 3, menunjukkan betapa sederhananya kondisi rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini didukung dengan hadis yang lain. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan rumah tangga beliau itu tidak, apa bahasa kita, tidak memasak, tidak ngepul dapurnya selama beberapa waktu. Jadi nggak masak karena memang tidak ada yang dimasak. Lalu dengan apa mereka bertahan hidup? Maka disebutkan oleh istri-istri Nabi SAW bil aswadan, dengan 2 aswad, alma wa tamr, yaitu air dan kurma. Air dan kurma. Jadi itulah makanan pokok mereka. Nah, di dalam hadis Aisyah punya 3 dikeluarkan. Otomatis Allah alam zahirnya habis setelah itu. Nah, fa'atat kulla tiflin min tiflaiha tamratan. Maka ibu dari anak tersebut memberikan kepada masing-masing anak 1 buah kurma. Wa abaqat wahidatan li nafsiha, lalu menyisakan 1 buah kurma untuk dirinya. Wa hiya ja'iatun, dalam keadaan lapar. Jadi si ibu sebenarnya juga apa? Lapar. Wa bihajatin lil ghada, dan butuh makan. Fa akala sabiyani tamrataini wa nadhara ila ummiha. Maka ketika 2 anak tersebut sudah habis memakan kurma, mereka berdua memandang kepada ibunya. Fa'amadat ila tamrati fashaqqatha fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamrah. Lalu ibunya pun membagi 1 butir kurma yang dimiliki, lalu diberikan masing-masing kepada anaknya setengah bagian. Wa baqiyat hiya ala ju'iha, sehingga si ibu ini tetap dalam kondisi lapar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya bisa saja ibu ini ikut makan. Ya, anaknya makan, dua-duanya makan, lalu ibunya makan, tapi ini tidak dilakukan. Inilah yang menjadi apa? Menunjukkan kasih sayang ibu kepada anak sungguh luar biasa. Dilihat anaknya sudah kenyang belum? Sampai habis, setelah habis kok masih noleh ke ibunya. Nah, ya, berarti menunjukkan anaknya masih apa? Masih butuh. Dan ibunya sebenarnya juga lebih butuh, tapi rela berkorban demi anaknya.
Jadi dia tetap dalam kondisi lapar. Ya, dan tidak tahu kita bagaimana nasibnya wanita tersebut setelah pergi dari rumah Aisyah. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin rezekinya. Kisah yang sampai kepada kita hanya di sini. Enggak perlu kisah yang lain, enggak perlu lanjutannya. Jangan kepo. Habis itu dia makan apa? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi setelah itu dia mendapatkan, yaitu orang yang berbelas kasih dikasih makanan yang lebih lezat. Enggak tahu kita. Ya, tapi kalau misalkan cerita itu ada, jadi hilang pesan utamanya. Ya Allah tiba warek akhirnya kan gitu Pak ya. Ya, bisa jadi Allah berikan rezeki, tapi pesan utamanya sudah sampai sini. Ini yang kita jadikan pelajaran. Jadi ibunya tetap dalam kondisi lapar. Setelah itu Allah yang memberi rezeki. Itu bukan urusan kita. Nah kemudian dia tetap dalam kondisi lapar, mu'thiratan tiflaiha ala nafsiha, karena mendahulukan kedua anaknya daripada dirinya. Wa hadza misalun minar rahmah, maka ini adalah perumpamaan kasih sayang allati ja'alaha Allah Subhanahu wa taala fil ummahat, yang Allah jadikan sebagai contoh pada diri seorang ibu. Kenapa kok bukan bapak? Nah ini. Kenapa kok Allah takdirkan ibu ini yang datang bersama dua anaknya? Kok bukan bapaknya? Karena memang yang paling sayang pada anak biasanya siapa, Pak? Sama enggak sayang anak? Sayang, cuman lebih sayang ibu. Bener kan? Setuju kan? Nah, Allah takdirkan yang datang ke rumah Aisyah ibunya, bukan bapaknya. Wallahualam kalau bapaknya, apalagi kayak kita ya, anaknya mungkin bapak lapar nak gitu ya, kita makan tiga-tiganya, rusak nanti jadi kisahnya ini ya. Tapi Allah jadikan kisah ini begitu indah, ditakdirkan ibu yang datang, ibu yang berbagi kepada anaknya, dan ibu yang menahan lapar demi anaknya ya. Nah kemudian walamma akhbarat Aisyah radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Aisyah mengabarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam binaba'i hadhil mar'ah, kisah tentang wanita ini, maka beliau bersabda, wa ma yu'jibuki min dzalik, mengapa engkau heran pada hal itu? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha, sungguh Allah telah menyayangi, merahmati wanita tersebut dengan kasih sayangnya terhadap kedua anaknya. Ay anna hadhihi ar-rahmatal 'azimata allati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala fil ummahat hiya sababun 'azimun li rahmatillahi ta'ala bihin, yaitu kasih sayang Allah, rahmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada ibu ini di antara sebab terbesar rahmat kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Ya. Jadi di antara sebab datangnya rahmat Allah kepada para ibu secara khusus dan kepada para orang tua secara umum karena kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Nah, jadi bisa kita jadikan sebagai bahan introspeksi. Kalau kita ingin meraih kasih sayang Allah, maka bisa kita dapatkan dengan mengasihi anak-anak kita. Fayambaghi 'alal mar'ati, maka sepatutnya bagi seorang wanita antahtasiba rahmataha li auladiha, hendaknya dia introspeksi sebesar apakah kasih sayangnya kepada anak-anaknya, wa atfaha 'alaihim wa inayataha bihim wa tarbiyataha lahum indallah, sejauh mana belas kasihnya kepada anak-anaknya, perhatiannya, pendidikannya terhadap mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah bagi seorang ibu sudah memberikan kasih sayang yang optimal kepada anak-anaknya? Wala yudayya'u indallahi syai'un, karena tidak akan ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan
apalagi bentuk perhatian dan kasih sayang, maka Allah akan membalasnya. Ya, jangankan kasih sayang kita kepada anak kita, sedekah hanya dengan secuil kurma saja itu bisa menjadi sebab apa? Terjaganya kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikkit tamr. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan secuil kurma. Menunjukkan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Jadi seorang ibu jangan sampai alah cuman gini saja gitu ya. Padahal itu bentuk kasih sayang kepada anak. Jangan remehkan. Allah akan atau tidak akan menyia-nyiakan. Fa in yassarallahu wa salaha haula'i abna wa barruha wa rahimuha wa ahsanu ilaiha. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memperbaiki kondisi anak-anak tersebut sehingga mereka berbakti pada ibunya, menyayangi ibunya, wa ahsanu ilaiha dan berbuat baik pada ibunya, fa hadza khairun ala khair, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Wa in kanu bi khilafi dzalik, tapi kalau mereka ternyata tidak seperti itu, orang tuanya sayang, perhatian, anaknya durhaka, fama indallahi laha minal khalafi khairun wa abqa, maka apa yang ada di sisi Allah dari sesuatu yang ditinggalkan oleh sang ibu itu lebih baik. Artinya ibu yang sayang kepada anak telah menanam benih kebaikan yang nanti pahalanya akan dituai di akhirat. Artinya ibu tetap ya baik di sisi Allah. Adapun anak durhaka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, masuk isya ya. Baik, bisa adzan terlebih dahulu. Tafadhal silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pesan terakhir dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala terkait dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha bersama seorang ibu dan dua putranya, memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kasih sayang kepada anak ini menjadi sebab datangnya kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang orang tua terhadap anak akan menjadi sebab datangnya rahmat Allah kepada orang tua. Dan apapun yang terjadi, ini terakhir tadi ya, apapun yang terjadi, apapun hasilnya, maka orang tua yang mengasihi anak-anaknya tidak akan rugi sedikit pun juga. Kenapa? Kalau anak itu menjadi anak yang saleh, kalau anak itu menjadi anak yang patuh dan berbakti pada kedua orang tuanya, beliau mengatakan fahadza khairun ala khairin, maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan yang telah diberikan orang tua kepada anaknya, Allah balas dengan kebaikan anak berbakti pada orang tuanya. Namun wa in kanu bi khilafi dzalik, apabila mereka anak-anak tidak seperti itu, anak-anaknya ternyata tidak baik, apakah orang tua rugi? Jawabnya tidak. Karena beliau mengatakan fama indallahi laha minal khalafi khairun wa abqa. Maka apa yang ada di sisi Allah dari kebaikan yang ditinggalkan orang tua tersebut berupa pahala yang akan didapat di akhirat, khairun wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal. Apalagi kalau orang tuanya bersabar, ya, maka dia tidak akan merugi sedikit pun di akhirat. Di dunia mungkin dia sedikit dirugikan karena anaknya nggak ada yang patuh, anaknya nggak ada yang soleh, anaknya nggak ada yang berbakti. Dan kita harus mengimani ini di antara takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak otomatis orang tua soleh anaknya menjadi soleh. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Siapa Azam? Orang tuanya soleh tapi anaknya enggak soleh. Nabi Nuh alaihi salam dan juga Nabi Lut alaihi salam. Ya. Bukan hanya soleh seorang nabi, tapi enggak jamin anaknya baik. Maka orang tua jangan khawatir kalau dirinya sudah berbuat sebaik mungkin, sebagai orang tua sudah sesoleh mungkin, namun ternyata anaknya enggak soleh. Dalam hal ini yang mungkin yang lebih disorot ustadz-ustadz, Pak. Anak ustadz kok ngono. Nah, ini kalau anaknya jamaah biasa mungkin tidak, bebannya tidak seberat seorang ustadz. Anak ustadz kok kayak gini. Maka ustadznya bisa menjawab, loh anaknya nabi loh. Apalah saya yang banyak kekurangan. Bukan pembenaran jamaah ya. Ini bukan ngeles ini ya. Ini bukan ngeles. Bisa jadi sang ustadz memang kurang di dalam mendidik, di dalam memberikan teladan dan lain sebagainya. Tapi nggak ada ustadz yang pingin anaknya itu apa? Durhaka. Nggak ada. Sebagaimana kita, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Maha Kuasa mentakdirkan segala sesuatu. Sehingga setidaknya bagi ustadz-ustadz yang mungkin anaknya ya tidak lebih baik daripada anak-anak yang lain, ya setidaknya ya ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hindari. Dan tetap sebagai orang tua tidak perlu merasa bersedih. Karena apa?
pahala Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan karena kasih sayang kita kepada anak kita di akhirat itu lebih baik. Kalau Allah kasih hadiah anak yang soleh, alhamdulillah, khairun ala khairin, kebaikan di atas kebaikan. Tapi kalau Allah tidak, maka mereka nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lepas tanggung jawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal, silahkan. Okay. Ya. Baik. Anak yang belum genap usia 2 tahun tadi disampaikan kalau kencingnya katakanlah najis, itu najis yang ringan. Ya. Maka hanya dipercikkan saja. Tapi bagaimana kalau anak tersebut sudah pernah ditahnik, yaitu dengan cara orang tua mengunyah kurma, lalu sarinya yang sudah lembut itu kita ambil dengan tangan kita, ya, ini ya, lalu kita masukkan ke langit-langit mulut sang bayi, itu namanya tahnik. Jadi sampai tangan kita disedot gitu ya, tidak apa-apa. Itu namanya tahnik, dan ini termasuk diantara sunnah yang diajarkan Nabi SAW terhadap bayi yang baru lahir. Nah, gimana ini anaknya sudah ditahnik? Apakah ini berpengaruh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang menjadi patokan itu adalah sudah lepas dari ASI sama sekali. Artinya afwan, bukan lepas dari ASI ya, sudah bisa memakan selain ASI yang itu cukup mengenyangkan. Misal anak baru 1,5 tahun, tapi dia sudah minum susu formula yang dia bisa minum itu sampai tidur sehingga menggantikan ASI ibunya. Maka anak semacam ini, wallahu a'lam bishawab, kencingnya sudah dihukumi najis. Ya. Atau yang lebih ekstrim daripada itu, sejak kecil anak ini sudah minum susu formula sampai mengenyangkan. Jadi mungkin ibunya punya aktivitas lain, jadi harus meninggalkan anaknya. Maka kalau malam ibunya pulang disusui, tapi siang hari sampai malam, pagi sampai malam anaknya minum susu formula, maka anak ini sudah najis kencingnya. Ya, adapun kalau sesekali ngelatih makan tapi belum bisa sampai kenyang sehingga masih tetap butuh ASI, makan pisang 1-2 suap tapi belum bisa menerima sampai kenyang, maka wallahu a'lam bishawab masih dianggap najis yang ringan tadi, ya. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Apalagi cuma ditahnik ya, ini tidak mengenyangkan, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.